Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. فقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين صدق الله العظيم. Jamaah Masjid Taqwa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak bosan-bosannya senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, taufik, karunia serta hidayah yang diberikan kepada kita sehingga sampai pada detik ini, pagi ini, Allah masih memberikan kesempatan untuk kita melaksanakan suatu kewajiban kita, yakni melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Kemudian selawat dan salam marilah kita sampaikan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah merubah akhlak manusia dari akhlak jahiliyah dirubah yang akhlak yang Islamiyah, sebagaimana yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Bapak Ibu jamaah Masjid Taqwa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam fenomena saat ini, kalau kita lihat terutama di kalangan anak muda, ketika menghadapi suatu yang namanya permasalahan ataupun persoalan-persoalan dalam kehidupannya, maka ada hal-hal yang viral ataupun populer di kalangan anak muda, bahkan itu bisa kita lihat di media sosial, di mana ketika mereka menghadapi permasalahan, ada mereka yang membuat bahasa-bahasa yang itu menjadi viral di media sosial. Bahasa itu adalah bahasa yang mungkin diambil dari kesehatan, yaitu healing. Kalau saya mencari makna daripada healing secara bahasa di sini adalah bagaimana proses penyembuhan luka batin. Karena ketika seseorang menghadapi satu permasalahan, berarti ada persoalan batin yang itu perlu untuk diselesaikan, perlu untuk disembuhkan. Maka kalau di kalangan anak muda, biasanya kalau kita lihat banyak yang mereka mencari untuk ketenangan ini, penyembuhan ini adalah dengan pergi ke salah satu tempat, di mana tempat ini yang bisa membuat mereka menjadi tenang, tempat di mana mereka bisa meneriakkan segala keresahan, segala persoalannya, dengan beranggapan bahwa dengan berteriak, meneriakkan keresahannya di satu tempat yang jauh dari kerumunan orang akan memberikan satu ketenangan, akan menyelesaikan persoalannya. Namun pada hakikatnya sebenarnya cara-cara yang dilakukan adalah ketenangan yang hanya sifatnya adalah sementara. Kemudian kalau kita mencari secara istilah, healing ini adalah proses yang dilakukan melalui seseorang untuk menyembuhkan luka. Dan kalau kita mencoba mencari lagi menurut psikologi, ilmu kejiwaan,
menerangkan bahwa healing adalah proses penyembuhan yang muncul dari penderitaan yang kita alami dan penyembuhan dari luka dalam ataupun luka batin, yang bertujuan adalah bagaimana supaya seseorang mampu berpikir positif, mampu melihat permasalahan-permasalahan dengan dalam keadaan yang tenang, pikiran yang jernih, sehingga mampu melahirkan solusi ataupun alternatif dari permasalahan yang dihadapi. Lalu jika kita arahkan kepada agama kita, syariat kita, yaitu Islam, bagaimana kita ketika menghadapi suatu persoalan, menghadapi suatu permasalahan, apa trik ataupun cara-cara yang dilakukan oleh seorang muslim? Maka bagi seorang yang beriman tentu tidak serta-merta hanya melakukan ataupun melakukan hal-hal yang sifatnya sementara, seperti yang mungkin dilakukan oleh orang-orang yang anak-anak muda pada zaman saat sekarang ini. Mereka mencari ketenangan untuk ke tempat-tempat yang di mana mereka bisa meneriakkan segala persoalannya. Mungkin secara zahir kita ketika berteriak, meneriakkan segala persoalan kita, mungkin kita merasa tenang untuk saat itu, karena kita telah merasa menyampaikan segala unek-unek persoalan kita dengan tanpa ada orang yang mengetahui. Padahal kalau di dalam Islam, sebagaimana tadi yang telah saya bacakan di awal tadi di saat pembuka, bahwa wasta'inu bis-sabri was-shalah, mintalah pertolongan dengan sabar dan salat. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in, sungguhnya bahwa yang demikian itu adalah suatu yang sangat berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Dalam tafsir Jalalain, sebuah karya Jalaluddin Mahali dan juga Jalaluddin Asyuti, mengenai daripada ayat ini, beliau menyampaikan bahwa bagi seorang yang beriman, yang ia memiliki keimanan di dalam hatinya, maka ia dianjurkan untuk memohon pertolongan untuk mendapatkan kebahagiaan akhirat, yaitu dengan bersabar dan sholat. Ketika melaksanakan sholat, kita juga dituntun untuk bagaimana supaya bersabar dalam melaksanakannya. Bapak Ibu yang berbahagia, dengan sabar dan sholat inilah yang menghantarkan jiwa kita ini, membentuk jiwa yang tenang, membentuk jiwa yang aman. Maka dengan kondisi jiwa kita yang aman ini, nyaman ini, penuh dengan ketenangan, maka semestinya lah dalam keadaan pikiran yang tenang ini akan melahirkan yang namanya pikiran yang jernih. Dari yang pikiran jernih inilah Bapak Ibu sekalian, kita mampu untuk mencari solusi alternatif dari permasalahan yang dihadapi oleh kita dalam kehidupan sehari-hari ini. Allah juga menerangkan, innallaha ma'as sabirin, sungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Allah bersama orang-orang yang sabar. Allah berikan kepada kita keteguhan untuk menghadapi permasalahan dengan sabar, bahwa ketika kita tabah, ketika kita kuat menghadapi persoalan-persoalan ini, maka Allah berikan kita pikiran yang jernih tadi, sehingga kita mampu mencari, berpikir lebih luas dan mencari jalan keluar dari permasalahan kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga ketika menghadapi suatu persoalan, ketika Rasulullah berada di Mekah, ketika itu masyarakat Mekah yang awalnya adalah
menjalankan agama tauhid yang dibawa oleh Nabi Ibrahim. Namun ketika Nabi Ibrahim telah tiada, maka mereka masyarakat Mekah kembali pada ajarannya yang lama. Dan dengan kondisi yang seperti ini, Rasulullah SAW juga melakukan suatu cara yang dimana agar permasalahannya ini dapat terselesaikan. Maka kita mengenal yang namanya ketika Rasulullah SAW menyendiri di Gua Hiro. Rasulullah SAW bertafakur, berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menghadapi kondisi masyarakat yang kembali kepada agama mereka. Maka dengan harapan, dengan berzikir kepada Allah, mendapatkan ketenangan jiwa ini, maka lahirlah persoalan-persoalan tadi dengan munculnya solusi dari permasalahan tersebut. Maka kita juga mengetahui ketika Rasulullah SAW menyendiri di Gua Hiro, datanglah ayat yang menerangkan untuk bahwa Rasulullah SAW bagaimana mampu membaca kondisi masyarakat Mekah pada saat itu. Maka Bapak Ibu sekalian, ketika kita menghadapi suatu permasalahan ini, kita sebagai seorang muslim yang sejati, maka tidak lain dan cara terbaik kita adalah dengan sabar dan sholat. Mudah-mudahan dalam kehidupan kita ini, setiap permasalahan yang kita hadapi, selalu kita sandarkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga ketenangan tadi lahir dalam diri kita ini, sehingga tadi memunculkan pikiran kita yang jernih. Dari pikiran yang jernih inilah melahirkan daripada solusi alternatif yang kita hadapi. Mungkin dalam tausiah singkat ini mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kita dan dapat menguatkan kita dalam menjalani hidup dan kehidupan ini. Kami akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.